Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai TCP/IP dan hasil uji coba menggunakan aplikasi Wireshark dalam jaringan komputer. Next slide. Baik, yang pertama-tama izinkan saya selaku moderator memperkenalkan rekan-rekan saya. Dimulai dari saya, diri saya sendiri, Nurbalinda Lego dengan NIM 22150911073. Dilanjutkan dengan rekan saya. Kenalkan, nama saya Galuh Rizky Rahmania dengan NIM 22150911006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Lisani dengan NIM 215091052. Perkenalkan, nama saya Kadeka Bivanda Nadia Widana dengan NIM 2215091087. Baik, itu dia perkenalan anggota kelompok 5. Selanjutnya pembacaan materi pertama yang akan dibawakan rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian TCP/IP. TCP/IP adalah sebuah standar komunikasi atau sekelompok protokol yang digunakan untuk membangun interaksi antar jaringan dan terjadinya proses tukar menukar data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya pada jaringan internet. TCP/IP berisi kumpulan protokol yang masing-masingnya memiliki fungsi secara spesifik. Oke, selanjutnya fungsi-fungsi dari TCP/IP. Yang pertama itu membangun hubungan virtual antar perangkat. TCP/IP memungkinkan terjadinya hubungan virtual antar perangkat yang dimana dua perangkat atau lebih akan dapat saling berhubungan atau berkomunikasi untuk pertukaran data serta layanan aplikasi jaringan lainnya. Yang kedua ada dapat melakukan pengiriman file transkripsi dan remote login jarak jauh. Yang ketiga, dalam sharing file juga dapat menggunakan fitur network file. Dan yang keempat, dapat melakukan remote execution. Yang dimana remote execution memungkinkan komputer dalam sebuah jaringan menjalankan suatu perintah yang sama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dua layar-layar pada TCP/IP. Layar pertama yang saya jelaskan ini ada application layer. Application layer adalah application layer merupakan pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi atau software pada perangkat yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Berfungsi sebagai penyedia servis terhadap software yang berjalan pada komputer yang mendefinisikan serta menampilkan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Yang kedua, transport layer. Transport layer berfungsi sebagai media dalam mengirimkan data antara dua atau lebih perangkat pada jaringan. Transport layer ini juga bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen. Yang ketiga, terdapat internet layer. Pada layer ini, hubungan dapat terjadi antara dua belah pihak yang berada pada jaringan yang berbeda. Internet layer berfungsi sebagai penyediaan fungsi IP addressing, routing, dan menentukan path terbaik. Serta internet layer bertugas untuk menjamin agar suatu paket atau data yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dengan benar. Layer yang terakhir yaitu network access layer. Pada layer ini berfungsi menyediakan link untuk data serta mendefinisikan protokol dan hardware yang digunakan dalam pengiriman data, dan pada layer ini mendeteksi dan memeriksa kesalahan yang terjadi dari data yang ditransmisikan. Selanjutnya terdapat protokol data unit. PDU merupakan ukuran atau satuan besarnya informasi yang dikirimkan dari entitas satu ke entitas lainnya dalam jaringan komputer. Di setiap layernya memiliki protokol data unitnya masing-masing.
Pada aplikasi layer, protokol data unit berupa data yakni seperti byte, kilobyte, megabyte, dan sebagainya. Pada network access layer, PDU-nya berupa frame, pada internet layer, PDU berupa paket, dan terakhir pada transport layer, protokol data unit berupa segmen untuk TCP dan datagram untuk UDP. Kemudian proses atau cara kerja dari TCP/IP. Untuk pertukaran data antar layer, sebuah data tersebut harus dibungkus atau ditambahkan header yang menunjukkan karakteristik dari protokol di setiap layernya. Data yang dikirim akan dienkapsulasi oleh tiap layer yang dimulai dari application layer hingga network layer. Setiap layer akan membuang header data ketika menerima data tersebut. Jika informasi dianggap benar, protokol akan melepaskan informasi tambahan tersebut dan meneruskan data ke protokol lain di layer berikutnya. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar ilustrasi seperti pertukaran data pada layer internet dengan transport. Ketika suatu data diterima oleh transport layer, maka header yang terdapat pada internet layer yakni IP header akan dilepaskan atau dibuang. Sehingga ketika proses ini sampai pada layer application, maka itulah yang baru sebenarnya bisa dianggap data. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara OSI layer dan TCP layer. OSI yang pertama, OSI layer tidak fleksibel. Layernya dikembangkan memiliki teori yang dimiliki. Terdapat 7 layer. Yang pertama, application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. OSI layer, terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. OSI layer berkaitan dengan hardware dalam physical layer. TCP atau IP lebih fleksibel, mudah dikembangkan setelah tahap pengembangan dan diimplementasikan. Terdapat 4 layer. Yang pertama, application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. TCP IP hanya terdapat satu layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application layer. TCP IP yang terkait mengenai hardware telah bergabung pada network access layer. Selanjutnya, perbandingan layer OSI dan TCP/IP. Layer-layer dari OSI dan TCP/IP memiliki fungsi yang sama, meskipun jumlah layer yang berbeda, dengan 7 layer pada OSI dan 4 layer pada TCP/IP. Pada TCP/IP, application layer setara dengan gabungan layer application, presentation, dan session dalam model OSI. Pada layer network, TCP/IP setara dengan gabungan layer data link, dan physical dalam OSI. Dan kurang lebih inilah gambarnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang Wireshark. Yang pertama yakni proses pengiriman data situs web menggunakan aplikasi Wireshark. Wireshark sendiri merupakan tool network analyzer yang digunakan oleh network administrator untuk menganalisa penampilan jaringan dan protokol di dalamnya. Wireshark merupakan sebuah software untuk melakukan analisa lalu lintas dalam jaringan komputer. Adapun secara umum, proses penggunaan Wireshark dalam menjelajahi suatu situs website. Yang pertama, yakni ketika kita membuka satu situs web yang kita perlukan. Yang kedua, ketika kita membuka suatu situs web yang kita perlukan, maka secara otomatis dalam Wireshark akan menampilkan data-data hingga paket-paket data. Yang ketiga, yakni proses selanjutnya pengecekan IP address dalam laptop yang kita miliki. Dan yang terakhir, melakukan pengecekan pada situs web yang kita buka menggunakan command prompt. Itu dia secara umum proses pengiriman data situs web menggunakan aplikasi Wireshark. Selanjutnya yakni hasil data uji coba Wireshark dari kelompok kami. Di sini kami yang pertama menggunakan situs website HTTPS dan contohnya
website dari HTTPS ialah Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa. Proses uji coba umumnya hampir sama seperti proses yang disampaikan pada bagian proses pengiriman data yang telah saya sampaikan tadi. Yang membedakannya hanya terdapat pada saat mencari IP websitenya yang harus menuliskan kode IP.dst sama dengan IP website dari Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa. Kemudian akan muncul IP website yang paling sesuai dan akan menampilkan seperti yang tertera pada tangkap layar di samping. Terakhir, tangkap layar di samping menjelaskan protokol yang ada dalam protokol layer yang ada dalam website Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa. Dan dari sini, dari tangkap layar di samping, kami bisa menyimpulkan bahwa protokol layer ini termasuk ke dalam TCP. Selanjutnya, hasil data uji coba situs website HTTP. Dari tangkap layar di samping merupakan hasil uji coba dari situs website HTTP dan kami mengambil contoh dari website lipi.go.id. Umumnya ada beberapa cara untuk menggunakan atau mencari situs website HTTP. Namun di sini kami menggunakan cara yang sama seperti mencari situs website HTTPS, yakni menuliskan kode IP.dst sama dengan IP website lipi.go.id. Kemudian akan muncul IP website yang paling sesuai dan akan menampilkan seperti gambar tangkap layar di samping. Dan yang terakhir, tangkap layar di samping menjelaskan protokol layer dari website lipi.go.id. Dan dari sini kami bisa menyimpulkan bahwa protokol layer dari lipi.go.id termasuk ke dalam TCP. Mungkin itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang Wireshark. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu dia hasil dari presentasi kelompok 5 mengenai TCP/IP dan hasil percobaan menggunakan aplikasi Wireshark. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami dari kelompok 5 mengucapkan salam, Om Santi Om, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.